Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah saya bisa sharing kegiatan saya di pagi hari setelah antar anak sekolah. Ini saya mampir ke warung untuk beli beberapa bahan masakan seperti telur, saya beli seperempat. Lalu saya juga beli tahu 1 bungkus. Kemudian saya juga beli daun bawang seledri itu 1000 ya. Terus saya juga beli telur puyuh 1 bungkus isinya 10 butir. Dan saya juga beli timun 1 bungkus isinya 3 buah ya. Kemudian saya juga beli tempe 1 papan. Lalu saya juga beli toge ini 1 bungkus Rp2.000. Lalu saya juga beli sop-sopan ini 1 paket ya, 1 bungkus. Harganya itu 3.000 di warung. Kemudian saya juga beli tomat 3 buah aja ya teman-teman. Ini tomatnya bagus-bagus. Kemudian saya juga beli wortel hanya 1 buah aja. Jadi seperti ini belanjaan saya kali ini, bisa untuk masak 2 harian ya. Nah sekarang saya mau langsung aja untuk masak ya teman-teman. Jadi masakan saya kali ini hanya 1 menu ya, tapi komplit dengan protein menurut saya ya. Ada protein nabati dari telur, kemudian saya juga campurkan telur puyuh untuk protein hewaninya. Jadi masakan kali ini saya mau bikin sayur tahu telur puyuh yang disantenin ya. Untuk bumbunya itu bawang merah, bawang putih, kemudian kemiri dan cabai merah, lalu dihaluskan aja menggunakan blender yang untuk bumbu ya. Kemudian tambahkan air dan langsung kita haluskan bumbunya ya. Lalu setelah bumbunya halus, kemudian saya potong-potong tahu kulit karena ternyata saya tuh masih punya tahu kulit 1 bungkus di kulkas. Sayang kalau tidak digunakan ya, karena saya juga hanya beli 1 bungkus tahu kuning. Oke, kemudian saya goreng dulu tahu kuningnya yang sudah dipotong kotak-kotak seperti ini ya. Nah untuk tahu kulitnya itu nggak usah digoreng, dipotong aja. Kemudian saya juga mau motongin daun bawang dan juga tomat ya, supaya nanti sayurnya itu lebih berwarna cantik gitu ya teman-teman. Ada hijaunya, ada merahnya. Lalu saya juga nanti tambahkan cabai rawit merah supaya sayurnya itu pedas. Nah setelah tahunya digoreng dan matang, kemudian saya juga mau goreng telur puyuh. Jadi telurnya kalau digoreng itu rasanya lebih enak ya teman-teman. Jadi di kulitnya itu kayak ada kering-keringnya gitu ya. Oke, sekarang saya tumis dulu bumbu yang sudah dihaluskan menggunakan blender ya. Ini saya tumis-tumis sampai wangi, sampai agak menyusut gitu ya teman-teman. Kemudian tambahkan bumbu aromatik, serai, lengkuas, dan daun salam. Kemudian ditumis-tumis lagi ya. Lalu saya tambahkan juga pakai kunyit bubuk sedikit aja ya, karena saya nggak punya kunyit yang masih asli. Lalu tambahkan juga merica halus atau lada bubuk ya. Nah kalau sudah, lalu tambahkan gula dan garam. Lalu masukkan tahu dan telur puyuhnya. Kemudian diaduk-aduk, ditumis-tumis sampai bumbunya itu menyerap ya. Kemudian tambahkan air yang lumayan banyak karena ini kan sayurnya berkuah ya, berkuah santan. Cuman nanti saya tidak menggunakan santan kelapa ya teman-teman. Saya hanya menggunakan fiber cream aja yang praktis dan tentunya lebih sehat ya. Nah kalau sudah, tinggal masukkan tomat dan daun bawangnya berikut dengan cabai rawit merahnya. Kemudian diaduk-aduk lagi, dimasak sampai matang. Lalu saya tambahkan fiber creamnya secukupnya aja ya teman-teman. Tergantung dari selera mau kental atau mau encer ya. Kalau saya tidak terlalu suka yang kental. Jadi seperti ini aja masakan saya teman-teman. 1 menu tapi menurut saya enak banget. Apalagi makannya itu ditambah pakai kerupuk. Nah setelah selesai masak, lanjut saya seperti biasa ya, langsung cuci perabotan masaknya, cuci piring gitu supaya dapurnya langsung bersih ya teman-teman.
Jadi kayak toples-toples bumbu itu dimasukkan dulu ke dalam lacinya, tempatnya masing-masing. Kemudian saya lanjut untuk cuci piring ya teman-teman. Karena peralatan masaknya itu banyak banget yang keluar. Terus piringnya juga banyak banget. Takutnya nanti kehabisan kalau nggak langsung dicuci. Ya memang seharusnya setelah masak itu dapur langsung dibersihkan ya, supaya pemandangan kita tuh indah ya di dapur ya teman-teman. Mata kita juga gembira kalau lihat dapurnya bersih ya teman-teman ya. Untuk bikin nyaman kita masak sebenarnya dapur juga nggak harus yang mewah ya, tergantung selera kita dan rezeki kita. Kalau memang kita diberikan rezeki yang lebih untuk bisa bikin dapur yang bagus ya alhamdulillah. Tapi kalau memang belum, insya Allah pasti bakalan terwujud kok apa yang kita cita-citakan ya teman-teman. Kita optimis aja, berpikir yang baik-baik aja ya. Setelah cuci piring, lanjut saya lap-lap di bagian dinding keramik ya. Kemarin ada yang tanya, saya menggunakan wallpaper atau menggunakan keramik. Jadi ini saya gunakan keramik yang ukuran 30 x 60 ya teman-teman. Untuk meja dapurnya itu ukurannya 60 x 60, pakai 3 kotak. Jadi dapur saya itu ukurannya 180 x 180. Dan jangan lupa setelah masak wajib banget untuk bersihin kompor ya. Oke lanjut teman-teman, setelah urusan dapur selesai, saya mau jemurin baju dan spray karena tadi pagi saya juga giling spray ini ya teman-teman ya. Seperti ini ya pekerjaan ibu rumah tangga, dari bangun tidur sampai mau tidur ada aja yang dikerjain ya. Ntar urusan dapur selesai, masak selesai, cuci piring selesai, lanjut lihat dinding keramiknya kotor ya dilap, lihat kompornya kotor ya dilap. Setelah itu ada lagi harus jemurin baju. Nanti jemurin baju, oh ya belum beres-beres, nyapu, ngepel dan lain sebagainya ya. Jadi seperti ini, walaupun kelihatannya hanya di rumah, tapi pekerjaannya itu beruntun ya. Dari bangun tidur sampai mau tidur, udah gitu bangunnya itu pasti lebih awal ya kita teman-teman ya. Udah gitu namanya ibu rumah tangga tuh nggak boleh sakit ya. Kalaupun sakit tetap aja bangun ya, karena tetap mikirin rumah, mikirin anak-anak, mikirin makannya harus pakai apa, kayak gitu ya teman-teman. Belum lagi harus pintar mengatur keuangan supaya cukup ya. Oke lanjut teman-teman, setelah selesai jemur baju, ini saya langsung untuk beberes rumah ya. Seperti biasanya sebelum saya nyapu harus bersihin sofa dulu. Saya masih menggunakan sapu lidi nih teman-teman, tapi nggak apa-apa, ini juga bersih banget. Karena ini di siang hari beberesnya, saya tuh wajib banget nyalain kipas angin ya. Jadi di dapur saya ada kipas angin, di kamar juga ada kipas angin, di ruang keluarga seperti ini juga ada kipas angin. Apalagi kalau saya beberesnya itu siang hari. Jangan sampai keringat saya tuh bercucuran ya, karena kalau keringat saya bercucuran biasanya tuh badan jadi lemes kayak dehidrasi gitu ya. Nah ini saya juga lap-lap meja menggunakan kanebo ya. Kipas anginnya saya hadapkan ke badan saya supaya ada hawa sejuk gitu ya teman-teman. Nah ini saya juga lap-lap tralis menggunakan kanebo yang lembab supaya debunya itu nggak terbang kemana-mana ya. Jadi kali ini saya tuh beberesnya siang hari ya. Pokoknya kalau urusan beberes itu semau saya saja, sesempatnya saya gitu ya. Kadang pagi, terus kadang siang hari seperti ini ya. Tapi baik pagi maupun siang hari, kalau beberes itu saya harus nyalain kipas angin supaya badan saya tuh nggak kegerahan teman-teman. Karena kalau beberes nggak pakai kipas angin tuh bawaannya lemes ya, karena banyak banget keringat yang bercucuran gitu loh teman-teman. Tapi kita juga harus selalu menjaga kipas angin itu tetap bersih ya. Maka dari itu memilih kipas angin yang nggak bikin repot saat dibersihkan juga sangat penting ya. Makanya di setiap ruangan rumah saya itu menggunakan kipas jaring Musang Miyako. Dan yang saya gunakan di ruangan keluarga ini, kipas jaring Musang Miyako tipe CAS 1607 KPL yang jaringnya mudah dilepas pasang untuk dibersihkan. Cara bukanya sangat mudah, kita hanya perlu obeng untuk membuka dengan cara dicungkil aja ya di bagian atas, kanan, dan bawah sisi jaring kipas. Lalu tinggal kita bersihkan aja jaring kipas angin menggunakan lap basah seperti ini teman-teman. Gampang banget ya, nggak perlu repot-repot harus bukain mur, baut, dan segala macamnya seperti kipas angin pada umumnya. Dan juga jaringnya anti karat, jadi awet banget, tetap terlihat seperti baru setelah kita bersihkan menggunakan lap basah seperti ini teman-teman.
Walaupun kita selalu menggunakan kipas angin, nggak usah khawatir, udara yang kita hirup itu udara yang kotor karena kipas anginnya tuh mudah banget dibersihkan ya. Teman-teman yang ngikutin video saya pasti tahu ya, setiap saya masak di dapur juga selalu nyalain kipas angin, itu juga dari kipas jaring Musang Miyako. Jadi baik di dapur maupun di ruang keluarga saya gunakan kipas jaring Musang Miyako karena sesuka itu teman-teman. Nah setelah dibersihkan kita pasang kembali. Lalu cara menutup jaring kipas ini sangat mudah ya teman-teman. Tinggal dipasin aja di setiap sisi jaring kipasnya. Lalu tekan jaring kipas sampai bunyi klek seperti ini. Oke, ini sudah terpasang dan terkunci dan dipastikan semuanya aman ya. Dan bisa kita gunakan lagi kipas jaring Musang Miyako-nya. Dan tentunya tampilannya seperti baru lagi ya, padahal hanya dilap menggunakan kain basah aja. Kipas jaring Musang Miyako ini height adjustment, jadi tinggi rendahnya kipas itu dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kalau saya lebih suka yang agak tinggi gitu, supaya menjangkau seluruh ruangan menjadi sejuk ya. Suara mesin motornya juga nggak bising saat beroperasi ya teman-teman, jadi kita tuh nggak bakalan terganggu ketika kipas anginnya tuh dinyalain. Lalu strong wind, hembusan anginnya tuh kuat ya teman-teman dengan 3 pilihan level speed. Yang speed pertama itu hembusan angin yang rendah, kemudian yang kedua itu sedang, dan yang ketiga itu lebih kencang. Tapi kencangnya itu kencang yang sejuk gitu teman-teman. Nah, osilasi ini membantu kita untuk memudahkan kipas berhembus ke arah yang kita inginkan. Lalu thermofuse-nya itu mencegah overheat pada motor, dan juga kipas jaring Musang Miyako ini bergaransi motor kipas dan jaring kipas 3 tahun. Menurut saya, menggunakan kipas jaring Musang Miyako adalah pilihan yang sangat tepat untuk kebutuhan kita sehari-hari di rumah ya. Karena kualitas kipas angin terbaik dan kipas jaring Musang Miyako jaringnya sangat mudah dilepas pasang untuk dibersihkan. Cara mendapatkannya juga sangat mudah. Teman-teman bisa beli kipas jaring Musang Miyako ini di toko terdekat dari rumah maupun secara online ya. Dan untuk pembelian online sudah saya cantumkan link pembeliannya melalui deskripsi video ini ya. Nah setelah selesai lap-lap, semuanya udah bersih, kemudian lanjut saya juga mau nyapu dulu. Untuk ngepel, alhamdulillah saya dibantu sama Mas Jaler ya, karena Mas Jaler kan sedang kuliah online, tidak berangkat ke kampus, jadi sorenya itu bisa bantuin mamahnya untuk ngepel rumah teman-teman. Alhamdulillah ya. Nah ini beberesnya udah selesai ya teman-teman, saya juga udah masak. Pokoknya seneng banget kalau sudah melakukan kegiatan ibu rumah tangga, udah beres semuanya. Tinggal leha-leha aja ya, tinggal istirahat. Oke teman-teman, sekian dulu ya video saya kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.